Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semuanya? Apa kabar, Aries? Oke, kita lanjutin untuk readingan sebelumnya, Lur ya. Oke, untuk teman-teman yang baru hadir, ini adalah general reading atau pembacaan secara umum. Energi banyak orang yang dibacakan ya, Lur ya. Dan seperti biasa, energinya bisa vice versa atau berbolak-balik. Oh ya, gimana Lur kabarmu hari ini? Boleh deh komen nanti ya. Aries, kita akan kupas secara mendalam ya energimu di Februari. Ini masih lanjutan untuk readingan sebelumnya, pembahasan masih untuk di Februari ya Lur ya. Karena di channel ini 1 bulan 2 kali reading untuk satu zodiak. Oke, Aries. Oke. Oke, untuk teman-teman mungkin ada yang belum melihat ya. Kalau ada yang belum nonton video sebelumnya atau readingan sebelumnya, bisa kamu cek di beranda channel ini ya Lur ya. Dan untuk teman-teman yang baru hadir juga, ini channel ini readingannya apa adanya. Baik dan gak baiknya apapun itu akan disampaikan. Dan sebelum saya mulai, saya mau jelasin dulu ya. Ini hostnya ceplas-ceplos loh ya. Jadi untuk teman-teman kalau gampang emosi atau orang-orang yang gampang tersinggung, ya lebih baik nggak usah nonton video ini gitu loh. Karena ya sorry, hostnya kadang tuh ceplas-ceplos. Kalau ngomong ya apa adanya gitu loh ya. Jadi ya kayak ginilah kondisi channel ini. Ada something yang kerasa banget di sini. Sepertinya ada energi kekecewaan dari beberapa Aries. Di sini saya merasakan, air susu dibalas air tuba. Wow. Adakah kamu yang merasakan hal itu? Karena di sini saya merasakan kekecewaan ya. Karena gini loh, saya merasakan adanya energi dari Aries itu sudah berusaha baik, ya, baik, dan dia berusaha ikhlas ya, bener-bener kayak ngebantu gitu loh. Cuman di bulan ini tuh orang yang kamu bantu, orang yang kamu baikin itu malah berbuat yang di luar ekspektasi, di luar dugaan gitu loh gitu. Jadi ibaratnya kayak nggak ngerti ditolong gitu loh ya. Kayak gitu. Ini ya sebenarnya cukup mengejutkan banget ya, kayak nggak nyangka aja sih. Ternyata orang yang selama ini kamu bantu, kamu tolong, kamu baikin, di bulan ini kamu melihat ya energi seseorang di mana semesta ini benar-benar menunjukkan sifat asli dari orang-orang terdekatmu. Ya, kayak gitu. Ini yang saya tarik energi kamu dalam waktu dekat. Masih di energi bulan ini ya Lur ya. Wow. Seru sih energi kamu di sini. Ini pembahasannya akan panjang ya. Karena banyak hal yang harus kusampaikan di sini untuk Aries. Ya gimana ya? Karena ya jujur sih saya di sini ngerasain seperti ya itu kekecewaan itu tadi gitu loh, kayak nggak nyangka aja. Akan tetapi ya di sini ada juga logika yang bermain. Artinya logika bermain itu saat ini tuh sebenarnya sudah ditunjukkan ya. Kamu tuh sudah tahu sebenarnya. Oh ternyata perilaku si A ini begini, si B itu begini, atau mungkin sifat dari pasanganmu sendiri atau apa gitu. Semua ditunjukkan di sini. Ya mungkin ada yang baru dekat dengan seseorang atau mungkin baru-baru ya belum lama lah, hitungan bulan mungkin ya, berpacaran atau dekat atau apa dengan seseorang di sini. Cuman ini kelihatan gitu sifat-sifatnya. Dan juga mungkin ada orang lama ini ya bisa siapapun ya, yang selama ini kamu anggap baik, kamu anggap saudara, kamu sudah banyak membantu dia, menolong dia, ternyata kok malah dia yang menyakitin dirimu. Ini wow gitu ya, saya sampai gak bisa ngomong lagi karena gimana ya. Ya kalau ada teman-teman yang merasakan apa yang gue sampaikan di sini, ini kurasa energi kamu gitu loh, karena nyesek banget gitu rasanya ya.
Ya sampai saat ini pun mungkin masih kayak berangan-angan ya. Kok bisa ya dia begitu gitu loh. Kok dia sekejam itu gitu loh. Ya, nggak nyangka aja gitu. Selama ini kamu ngelihat dia tuh seperti baik-baik saja, semuanya kelihatan normal ya, sama sekali kayak nggak ada masalah. Cuman di waktu kamu mendapatkan sebuah ujian, ya mungkin ujian gini loh. Saya merasakan ada beberapa Aries itu mendapatkan situasi yang kurang enak atau ya cobaan hidup lah ya lebih tepatnya. Ini energinya bisa di bulan ini atau di waktu-waktu sebelumnya ya atau mungkin 2024 lah. Orang yang menyakiti kamu ini masih belum ketemu siapa sih pelakunya gitu ibaratnya. Nah, di bulan ini tuh nongol ini orang gitu, orang yang ternyata selama ini ya maaf kata ya nyakitin kamu dengan cara real atau non real ya, artinya real itu ya secara langsung dan secara tidak langsung atau mungkin bisa sesuatu yang halus ya, yang sesuatu di luar logika kita yang sudah dia lakukan ini sama kamu sehingga membuat ya bener-bener gimana ya gitu. Saat ini tuh saya ngerasain Aries tuh kayak kaget aja sih gitu dan kayak nggak nyangka aja sih ternyata selama ini dia loh yang pelaku atau dalang dari situasi yang kamu hadapi sebelumnya atau mungkin saat ini gitu loh Lur ya. Oke, sekali lagi ini adalah general reading ya, energi banyak orang yang saya sampaikan. Tidak semua dari Aries mengalami situasi yang gue sampaikan ini. Apabila kamu merasakan aja, kita lanjut, kita bareng-bareng kita bahas. Kita akan kupas secara dalam gitu loh ya. Orang ini pun ya orang terdekatmu sendiri sebenarnya gitu yang berusaha menyakitimu. Jadi di perjalanan kamu di Februari ini ya dalam waktu dekat ini, hmm, sebenarnya hal baik itu bermacam-macam ya. Mungkin ya teman-teman nanti bisa menafsirkan hal baik itu apa aja sih ya. Karena gini, sesuatu yang tidak baik yang kita ketahui, tapi itu ternyata sesuatu yang baik. Contohnya, ketika kamu pada akhirnya diberitahu atau semesta ini membuka siapa dia sebenarnya. Ketika kita tahu ternyata orang yang selama ini baik, ternyata dia yang menyakitin kita, itu kan secara logika itu sesuatu yang tidak baik yang kita terima. Tapi positifnya atau baiknya adalah ya bersyukurnya kita ditunjukkan ternyata dia itu begini loh selama ini gitu loh ya. Ini energi ya bisa seminggu atau 10 hari ke depan atau mungkin nanti dia mendekati akhir bulan ini gitu. Siapa dia ya nanti dirasakan sendirilah ya. Kamu akan tahu ternyata. Jadi hal positif untuk Aries di sini itu yaitu mengenai sifat seseorang yang pada akhirnya kamu tahu itu loh. Itu yang kerasa banget ya, jujur itu kerasa banget di sini. Seperti itu. Jadi ya cukup mengejutkan setelah situasi itu ya. Oke, saya lanjutkan kembali di sini Aries ya. Jadi kedepannya teman-teman Aries ya harap bersabar ya. Mungkin ada yang sedang menghadapi cobaan atau ujian di mana ada problem atau situasi antara kamu dengan orang terdekat kamu ini lagi nggak baik-baik saja. Mungkin ada sedang terlibat masalah di sini sehingga membuat emosional kamu ini nggak stabil ya. Energi Aries ini secara emosional ini nggak stabil ya. Jadi hati-hati aja di sini. Ya kembali lagi sih ya, emosi itu bisa positif bisa negatif ya. Yang negatif adalah ketika kita emosional atau sesuatu yang berlebih ya. Emosi itu sesuatu yang positif ya karena semua orang pasti punya emosi lah logikanya ya. Nah yang perlu diperhatikan di sini sesuatu yang berlebihan dalam diri kamu itu harus kamu kendaliin ya. Dan di sini pun juga hati-hati ya nanti untuk teman-teman Aries. Saya mau ngasih pesan aja sih gitu. Kedepannya sih hati-hati dengan apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu bicarakan. Ini situasinya lingkungan ya atau orang-orang terdekat dari Aries ini sedang tidak kondusif gitu. Artinya sangat mudah untuk tersinggung, sangat gampang ribut ini gitu loh hanya karena selisih paham, bisa jadi karena selisih paham atau mungkin karena kata-kata yang tidak dipahami gitu loh ya. Makanya pesanku di sini untuk teman-teman Aries hati-hati dalam berbicara gitu loh. Karena yang saya khawatirkan ini
menurutmu baik nih apa yang kamu sampaikan, ya mungkin guyon atau candaan. Cuman orang yang menerima, yang mendengarkan suara kamu ini bisa sensitif gitu loh ya. Saya coba jelasin di sini situasi lingkungan atau orang terdekat dari Aries ya. Orang-orang terdekat itu bisa siapapun itu loh ya. Bisa teman, saudara, atau mungkin pasangan sendiri kayak gitu. Ini sensitif banget energinya. Kayak gitu. Di sini yang saya rasakan ya, ya mungkin di situasi dalam waktu dekat ini beberapa di antara Aries ya, tidak semua itu lebih kayak milih diem gitu loh ya, milih diem, diam tapi mengamati. Diamnya Aresnya bukan diam kosong gitu aja sih, dia diamnya itu mengamati gerak-gerik orang di sekitar dari Aries ini gitu. Ya, diam itu sesuatu yang sangat baik, bahkan ilmu yang paling mahal adalah ilmu diam. Ya, ya gitu. Dan juga di sini ada yang berusaha untuk menjatuhkanmu ya, atau nggak suka sama kamu ya. Saya jelasin di sini. Mungkin ada yang sudah merasakan ya. Karena gini loh, ketika kita disakitin seseorang, ketika kita ya notabene diserang orang yang toksik ya, itu kita bisa ngerasain loh sebenarnya. Batin kita itu selalu sering banget memberikan petunjuk-petunjuk dalam diri kita. Ya, kayak gitu. Nah, di sini pun situasi ini kamu secara perlahan pun juga bisa mengetahui kalau memang ada yang mau berbuat buruk sama kamu, kamu bisa tahu loh. Itu kamu seperti diberikan sinyal atau petunjuk dari batinmu sendiri gitu. Ya, rasa atau perasaan ya, rasa perasaan atau batiniah kamu ini di minggu-minggu ini tuh peka banget, serius peka banget gitu. Jadi ikuti kata hati kamu ya. Nah, di sini ya tidak semua dari Aries, cuman mungkin ada beberapa di antara kamu sedang bertanya-tanya ya, kenapa kondisiku begini, atau mungkin ada yang sudah, atau mungkin gini sih, dalam hati kamu mungkin ada sebuah pertanyaan, apakah rumah tangga, keluarga, atau mungkin pribadi kamu sendiri ini disalahin orang, dan orangnya siapa gitu ya. Adakah yang bertanya-tanya seperti itu gitu? Karena beberapa di antara kamu itu sudah ada mulai tanda-tanda kecurigaan dengan seseorang gitu loh. Kamu merasa apa iya, apa mungkin ya orang ini yang ibaratnya nyakitin atau mungkin menyerang kamu secara nyata dan tidak nyata kayak gitu. Ya di waktu ini kamu bisa tahu itu. Nah, tak kasih petunjuk lagi, tak kasih arahan ya untuk ke arah itu nantinya supaya kamu bisa lebih kepada berhati-hati sih. Artinya gini, ketika kamu tahu bahwa ternyata si A ini orangnya toksik, si A ini buruk nih, si A ini mau berusaha menjatuhkan kamu nih, si A ini mau menghancurkan kamu nih misalkan. Ya, yang ketika kita tahu hal itu, kita cukup menghindarinya. Gitu. Karena apa? Kita nggak boleh membenci. Yang kita benci itu bukan manusianya, akan tetapi sifatnya. Ya, kita boleh membenci itu sifatnya, bukan manusianya. Itu dipahami. Nah, kemudian untuk mengetahui ya, siapakah dalang di antara ini semua? Karena gini loh, saya merasakan ada, tidak semua ya, mungkin hanya sekian persen dari Aries ini sedang kacau banget situasinya. Emosi nggak stabil, ya pikirannya pun juga wow gitu. Dan juga mungkin ada yang sudah merasakan, wah ini ada yang mengganggu pribadi kamu atau keluarga atau apa atau rumah tangga bla 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 gitu ya. Nah, jalannya untuk mengetahui itu kamu di bulan ini ya, kamu banyak-banyak bermeditasi ya. Nah, bermeditasi ya kalau bisa di malam hari lah. Coba deh nanti ya. Kamu banyak-banyak bermeditasi gitu. Serius, kamu bisa, karena ini gini loh, ketika kamu bermeditasi, itu akan mengasah batinmu, kepekaan kamu, intuisi atau rasa dalam dirimu itu sensitif, energi positif yang sensitif dalam dirimu itu akan aktif gitu loh Lur. Kalau kamu rajin-rajin meditasi. Nah, ketika ini aktif ya, orang yang ibaratnya bertopeng atau menutup diri ya, yang selama ini mungkin menyakiti kamu, ini akan ada kontak energi di sini gitu loh. Jadi orang yang menyakiti kamu ini akan kelihatan gelisah. Ketemu kamu itu dia itu kayak nggak nyaman gitu. Dia pengennya cepat pergi dari kamu gitu. Dia mau
Ini tak kasih tanda-tanda ya. Ketika kamu ketemu dia nih ya, kelihatan baik-baik aja, cuma dia gelisah orangnya. Bawaannya gelisah, pengen cepet pergi gitu. Kayak nggak nyaman aja, itu kunci, itu clue-nya ya. Tak kasih clue-nya kayak gitu. Nah, ketika kamu mau rajin meditasi di sini, ya kamu akan bener-bener tahu siapa sih dalang dari ini semua gitu loh. Ya, ya ini tak nggak perlu tak rincikan. Mungkin kamu bisa merasakan sendirilah ya, karena ya kalau kamu ngerasain aja sih siapa sih yang sebenarnya beberapa waktu ini yang membuat kamu bla 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 dan mungkin keluargamu lah. Karena jujur ya di sini saya merasakan adanya energi orang yang memang menyakiti kamu secara langsung atau tidak langsung, secara nyata atau tidak nyata ya. Kayak gitu. Dan selanjutnya di sini Aries ya. Saya mau kasih clue untuk kamu lagi ya di sini ya. Please nanti mendekati akhir bulan ya, mendekati akhir bulan ini mungkin masuk ke ya dari tanggal 22-an lah ya. 22 sampai penghujung bulan di Februari ini saranku hati-hati dengan masalah uang ya. Hati-hati dengan masalah uang karena ini sensitif banget energinya. Kamu bisa ribut sama orang hanya karena uang ya. Gitu loh. Ataupun di sini perhatikan pengeluaran kamu gitu. Kamu mau ngeluarin duit untuk apa? Ya kalau untuk sekedar kebutuhan kamu ya fun-fun aja sih. Cuman ya saya masuk di sini apabila kamu mau kerjasama dengan orang atau mungkin kamu mau invest atau mungkin kamu mau modalin orang bla bla bla, pokoknya uang yang keluar untuk sesuatu yang besar atau sesuatu yang lebih itu harus kamu koreksi. Lebih kepada koreksi. Artinya pengeluaran kamu mendekati akhir bulan ini kamu harus hati-hati. Yang saya khawatirkan nanti kamu yang saya khawatirkan adalah sifat terburu-buru ya, adanya ambisius yang tinggi di sini itu bisa mengakibatkan kamu menyesal gitu loh ya. Makanya pesanku itu benar-benar dikoreksi lagi ya, apapun itu nantinya loh ya. Disesuaikan aja dengan kehidupan masing-masing lah. Yang jelas ketika kamu mau kerjasama dengan seseorang dan di situ ada kaitan dengan namanya uang, ya kerjasama ini luas loh ya. Kamu ngasih pinjem sama orang itu termasuk kategori kerjasama gitu loh ya. Nah ya nanti diluasin lagi lah soal itu. Yang jelas itu sensitif banget, hati-hati. Oke. Nah kemudian selanjutnya di sini, kalau misalnya nih teman-teman Aries mungkin keuangannya sedang press, pas-pasan banget ya. Nanti apabila ada yang mau minta tolong sama kamu, ya entah itu mau pinjem duit lah atau mungkin mau make namamu untuk berhutang itu lebih parah lagi. Kalau bisa jangan deh ya, kalau ada kayak gitu ya janganlah, tolonglah ya. Gak enak banget kalau nama itu dipakai hanya untuk berhutang, serius. Walaupun bla 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 lah, pikir ulang deh masalah itu ya. Karena ya saya kasihan sih kalau memang ada yang seperti itu gitu loh. Karena endingnya doang, apa awalnya doang tuh, intronya doang yang bagus, endingnya nggak bagus. Ada aja problemnya nanti. Kayak gitu ya. Oke, saya lanjutkan kembali di sini. Ada something yang cukup serius lagi ya untuk Aries. Kalau kamu ngerasain aja sih ya. Kalau kamu nggak ngerasain berarti kemungkinan bukan energi kamu lah. Jadi cukup kamu ambil sisi positif dari readingan ini, kayak gitu ya. Oke. Di sini ini energi berbolak-balik ya atau vice versa. Bisa Aries, bisa pasangan Aries di sini. Saya mau jelasin dulu. Ada sesuatu yang berbahaya. Apa itu bahayanya? Saya to the point. Ada yang terlena dengan kebaikan orang di sini. Seseorang ini membantu secara ekonomi. Ya contohnya tak kasih ilustrasi gini. Ada orang yang punya pasangan atau sudah nikah lah misalnya ya. Mau udah nikah atau belum lah misal gitu ya. Nah, di sini ada keributan nih antara kamu dan dia, ribut nih. Kamu dengan pasangan lagi ribut, ada masalah bla bla bla, sehingga mungkin lagi diem-dieman ya. Nah, bahasa kerennya tantrum gitu lah ya. Nah, ketika kamu dalam kondisi yang ribut ini sedang bermasalah, ada orang datang. Ya, orang ini bisa kamu kenal atau mungkin belum kamu kenal. Dia berusaha mendekati kamu, ya. Terus ibaratnya memberikan kamu motivasi, ya.
ngingetin kamu, membuat kamu happy, dan dia mau berkorban. Dia membantumu secara ekonomi. Mungkin dia ada membiayai kamu untuk anak lah, untuk dirimu sendiri, kayak gitu ya. Nah, sedangkan posisimu ini sudah punya pasangan. Hati-hati, ya. Kenapa? Ini nanti bisa kemana-mana loh masalahnya gitu loh. Jangan dianggap sepele. Ya, yang parahnya lagi jangan terlena ya, jangan kebawa perasaan di sini lur gitu. Karena saya merasakan ini nantinya akan jadi bumerang loh. Ya, kamu dengan pasangan lagi ribut nih. Terus ditambah hadir orang ketiga. Orang ketiga ini support kamu, bantu kamu secara ekonomi bla 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 bla. Ya, kalau memang si orang ketiga ini single statusnya ya mungkin masih cukup mending ya. Yang parahnya kalau yang ngegoda kamu ini sudah punya pasangan, wow, kacau. Kenapa? Karena di sini saya merasakan dalam waktu dekat ini ada kehancuran dalam hubungan hanya disebabkan oleh pihak ketiga, orang ketiga. Dan di sini ada clue tentang seseorang yang terlena dengan suatu kebaikan. Oke, hati-hati. Saya cuma bisa ngasih clue aja di sini ya. Ini bisa hancur nih rumah tangga apa? Hubungannya bisa hancur bukan cuma antara kamu dengan pasangan, tapi ini bisa melibatkan kamu dengan orang ketiga. Mungkin kalau orang ketiga ini sudah punya pasangan juga, ini akan berkaitan lagi nih. Jadi kehancuran tuh besar gitu, merembet kemana-mana. Hati-hati. Oke, kayak gitu. Ingat tadi yang saya jelasin adalah energi vice versa, berbolak-balik ya. Berbolak-balik itu bisa Ariesnya, bisa pasangan Aries ya. Kayak gitu. Tak minum dulu sebentar, lur. Satu hal lagi ya. Saya mau jelaskan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Apa sih yang baik untuk Aries nih? Ya, sesuatu yang baik ini semesta mendukungmu Aries. Nah, selama kamu jujur, selama kamu benar. Ingat ini ya, jujur, benar. Ini kamu dibantu semesta. Artinya dibantu. Kalau ada orang yang mau nyakitin kamu, ibaratnya nggak suka bla bla bla, kamu bisa dapat petunjuk nantinya. Ada tanda-tanda tentang mereka. Ya, mereka ini ibaratnya orang yang mau nyakitin kamu itu loh. Kamu bisa ngerasain energi mereka. Kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah orang yang rusak hubungan kamu, kamu juga akan tahu. Ya, kamu seperti diberikan petunjuk, ya. Petunjuk nih gitu. Ada aja petunjuknya itu yang akan mengarahkan kepada, oh ternyata dia begini loh selama ini. Ada sesuatu yang memang tertutupi selama ini, ya. Ini sudah lama gitu, artinya sudah lama perilaku buruk ini sudah lama terjadi. Beberapa bulan saya nggak tahu secara pasti ya, cuman ini saya kasih gambaran secara umum aja atau general. Ini sudah beberapa bulan. Dia ibaratnya bermain di belakangmu. Ya, ini mungkin ini sudah waktunya karma itu terjadi. Artinya karma itu terjadi, ya selama kalau ada yang menyakiti seseorang ya atau ya bahasa nyakitin itu ya, ini akan dapat balasan yang sangat jelas. Jelas banget balasan itu. Oke. Jadi sorry ya di sini saya bukan nakutin enggak. Ya, mungkin ada yang posisinya sedang nggak baik-baik saja dalam arti sedang ibaratnya serong lah gitu, sedang serong dari pasangannya. Ya mungkin faktornya banyak ya. Orang selingkuh tuh banyak faktor loh ya. Tidak harus tentang nafsu ya. Kebanyakan orang berpikir, wah orang yang selingkuh, oh mungkin dia nih nggak cukup dengan satu pasangan kan gitu logikanya ya. Wah mungkin dia ini pengennya lebih dan lebih gitu. Ya pengennya bercinta terus gitu misalkan. Ya ada memang orang kayak gitu yes, tapi kebanyakan itu nggak kayak gitu loh. Kebanyakan itu disebabkan oleh sifat dari pasangan itu sendiri. Ya, mungkin pasangannya terlalu bawel, terlalu emosional, terlalu keras, ya, terlalu cemburu. Ya siapa yang mau betah sama orang cemburuan coba? Di sini ada masalah sifat gitu loh.
Jadi saya sendiri kalau dapat klien yang notabene ada perselingkuhan kayak gitu, saya nggak bisa dukung satu sama lain gitu. Saya berada di tengah untuk mengupas itu, karena yang diselingkuhin pun juga harus digali. Ini kesalahannya di mana? Yang selingkuh pun juga kayak gitu. Jadi bisa ketemu nanti titik terangnya. Jadi kita menanggapi sebuah masalah harus benar-benar luas secara berpikir gitu loh ya. Nah, bukan berarti saya dukung orang selingkuh juga, enggak sih, tolol banget sih kalau kalau gitu ya. Itu enggak. Tetap saya salahin namanya orang yang berselingkuh. Nah, di sini ya, untuk teman-teman yang mungkin sedang bermain api, saya nggak ada nakut-nakutin, nggak. Saya ngomong apa adanya. Kehancuran di depan mata, hati-hati. Itu aja. Kalau kamu udah tahu, ibaratnya ada api besar di depan kamu, ya udah kamu hati-hati. Jangan kamu tabrak gitu loh. Kalau memang kamu sayang sama pasanganmu, kamu cinta sama masih ada perasaan dengan pasanganmu, ya hentikan gitu aja. Kembalilah ke pasangan kamu. Perbaiki dulu hubungan kamu. Bisa kok diperbaiki, ya bisa. Ya gitu. Kalau memang kamu nggak suka sama pasanganmu lagi, kembalikan dia kepada orang tuanya. Jangan disiksa kayak gini loh. Ya, ingat yang saya jelasin ini vice versa loh ya. Bisa Aries, bisa pasangan Aries, berbolak-balik ini energinya. Kayak gitu. Ya. Ya ini kalau kalau ada yang ngerasain aja sih gitu. Ini udah waktunya untuk sadar lah gitu. Ya, karma itu jelas banget, nyata kok, pasti gitu. Ya kalau nggak suka balikin sama orang tuanya kan gimana? Kan lebih enak gitu loh, ya nggak lur? Jangan digantung-gantung. Kamu masih ingin sama pasanganmu yang lama, kamu enak-enakan di luar dengan orang yang baru, bla 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 bla. Hanya sekedar hawa nafsumu saja. Ya udah, jangan salahkan semesta ini kalau akan menghukummu. Hukuman semesta parah lur, sakit. Ya, sakitnya minta ampun, panjang, bukan 1-2 hari, panjang banget. Akan dihajar dari berbagai sisi itu, sisi ekonomi, sisi pertemanan, antara kamu dengan lingkungan, ya kamu akan dihantam masalah demi masalah, kayak gitu karma itu sebenarnya. Jadi hati-hati gitu loh ya. Oke, jadi di sini untuk orang-orang yang selama ini tersakiti, ya, dizolimi, kamu sudah berusaha sabar, baik, kamu berusaha bertahan, kamu masih mengharapkan perubahan dari hubungan kamu, ya, kamu menang lur. Untuk orang yang baik dan jujur ini menang di bulan ini. Saya belak-belakan ngomong, ya, artinya menang, ya orang yang nyakitin kamu ini loh. Aduh, udah biarinlah itu karma mereka ya. Tugas kita adalah mendoakan yang terbaik sih untuk mereka gitu lur, ya. Untuk teman-teman yang mungkin sedang bermain api, ya cepat-cepat sadar. Ya, masa ya harus nunggu bom itu meledak baru sadar? Kan sakit gitu loh. Sebelum sebelum kamu menginjak itu duri, ya kamu jangan injak. Kalau kamu udah tahu di depanmu itu duri, jangan diinjak. Udah gitu aja. Ya, saya bukan nakut-nakutin, enggak. Saya ngomong apa adanya sih. Nggak enak loh. Artinya nggak enak itu ya kalau semuanya kebongkar, ketahuan. Wow, sakit. Ini bulan ini segala kebusukan, segala sesuatu yang tertutupi, ya, mau itu kejadiannya di bulan ini, bulan kemarin, atau tahun kemarin, mungkin udah lama banget ya kebusukan itu disimpan, kebongkar nih bulan ini tuh. Nggak percaya, lihat sendiri deh. Kenapa? Saya sudah merasakan di sini adanya kecurigaan yang terus menerus berjalan. Orang yang disakiti ini sudah mulai curiga, dia sudah mulai mengendus. Oh, ternyata apa ini ya pelakunya selama ini? Oh, apa yang dia sembunyikan tuh ini loh selama ini, kayak gitu loh. Ya. Ya, jadi sepanjang readingan ini mungkin ada yang memahami, ada yang nggak paham. Kalau paham ya mungkin ini petunjuk untukmu. Kalau nggak paham ya skip aja, bisa tonton video lain. Ya, karena butuh logika yang luas, butuh kedewasaan juga untuk mendengarkan readingan di sini. Kayak gitu. Ya, kemudian baik dan tidak baiknya, kalau bisa memahami semua sudah tak sampaikan di sini, baik dan tidak baiknya tergantung pribadi masing-masing bagaimana cara teman-teman menanggapi dan memahami, ya. Saya nggak bisa memaksakan semua orang untuk mengerti, ya, nggak mungkin lah itu terjadi gitu ya. Tergantung pribadi masing-masing. Tugasku menyampaikan
apapun itu ya. Kalau memang ada petunjuk ya saya sampaikan. Baik dan tidak baiknya itu akan saya sampaikan di sini. Ya kayak ginilah readingan di channel ini ya. Untuk teman-teman yang baru hadir, ya kayak ginilah hostnya juga. Kadang ya ceplos-ceplosnya itu ya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya saya mohon maaf ya. Karena ya saya nggak bisa nutup diri sih. Ya karakterku memang begini gitu loh. Kalau ada orang gampang tersinggung, lebih baik nggak usah nonton video ini gitu. Lebih udah tak jelasin semuanya ya. Oke. Aries, bagaimana solusinya untuk perjalanan Aries di dalam waktu dekat ini? Satu, ya. Tadi sudah saya kasih clue. Semesta ini bersamamu. Semesta mendukungmu. Wahai orang-orang yang jujur, orang yang baik, orang yang bersabar, orang yang ikhlas. Semesta mendukungmu di sini. Tugasmu adalah ya mendekatkan dirimu kepada sang pemilik semesta ini. Ya, sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Udah hanya itu kok jalannya. Jangan terlalu berpikir jauh lah, sulit. Ya, kamu mau berpikir sekeras apapun, ingat hidup ini tidak semua bisa dilogikakan. Nggak semua hal mampu kita pikirkan. Ya, kita punya semesta yang maha di luar logika kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia punya batasan, kita punya keterbatasan dalam hidup ini. Ya, jangan menabrak alam lah gitu loh. Ya. Kalau emang semesta sudah berkehendak kun fayakun A terjadi, ya udah terjadi, nggak bisa kita hindari. Ya, insya Allah untuk teman-teman yang selama ini sejauh ini sabar, ikhlas ya dalam menghadapi segala cobaan, terutama cobaan dari orang-orang terdekat kamu yang mungkin mereka adalah bagian dari cobaan hidup kamu ya. Belajar untuk menerima walaupun itu sulit, teruslah berbuat baik ya. Karena kebaikan itu ya untukmu sendiri suatu hari nanti. Ketika kamu dikecewakan, disakiti oleh seseorang karena kamu sudah menolong dan baik sama dia, ikhlaskan saja ya segala perilakunya ya, karena yang akan membalas kebaikanmu bukanlah orang yang kamu tolong, bukanlah orang yang kamu bantu, melainkan orang lain nanti yang akan hadir sebagai perantara untuk membalas segala kebaikanmu. Jadi kebaikan itu nggak akan pernah salah ya. Kayak gitu loh. Salahnya apabila kita menuntut kebaikan itu dibalas, itu yang sulit. Kadang kebanyakan orang berpikir, saya menolong dia, saya mau baik sama dia. Harapan kita adalah orang yang kita tolong, kita baik, dia akan baik juga dengan kita. Dia harus memahami, dia harus mengerti dengan kebaikanku. Akhirnya apa? Timbullah kekecewaan, akhirnya diungkit ke sana ke sini. Ya kan banyak tuh manusia kayak gitu. Ngoceh ke sana ke sini, ngomong di belakang bla 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 bla. Wah, si A itu dulu saya bantu, sekarang kurang ajar tuh contohnya. Ya lucu aja sih kalau ada orang kayak gitu ya. Berarti sangat-sangat minim kedewasaannya gitu loh. Berarti kebaikan dia selama ini memang sengaja minta balasan, memang minta pamrih gitu loh. Cuman kalau kebaikan yang murni, yang tulus, yang ikhlas, itu akan dibalas dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang sudah kamu lakukan gitu loh. Jadi sekali lagi ya, di sini endingnya seseorang yang jujur, baik, sabar, ikhlas, dialah sang pemenang. Ya, untuk orang yang kemarin berbohong demi menutupi sesuatu hal, berbohong demi membenarkan diri sendiri, dan berani menfitnah ke sana ke sini hanya untuk melindungi dirinya sendiri, rela mengorbankan orang lain dari fitnahan tersebut, rasakan sendiri. Ya, sesuai. Semesta ini adil dan sangat adil. Ya, rasakan. Kamu baik, kamu akan dapat kebaikan. Kamu nggak baik, kamu akan menerima sesuatu yang jauh lebih baik, yang jauh lebih sulit maksudnya. Kalau kamu nggak baik ya, ada perbuatan burukmu, udah adil kok semesta ini gitu. Ya, untuk orang mungkin ada beberapa teman-teman yang nonton sampai di penghujung akhir video ini, ya semoga ada manfaat yang bisa kamu petik. Oke, karena ya ketika saya nge-reading sesuatu yang seperti ini yang sedikit banget saya berkata tentang hal baik, kebanyakan orang hanya sekian menit udah pada kabur. Kenapa? Ketakutan dulu.
Karena sebenarnya sesuatu yang tidak baik itu perlu kita ketahui dan perlu kita pahami agar kita bisa menjadi orang yang selalu kuat dalam menghadapi segala badai gitu loh. Cuman kalau manusia hanya ingin baik, 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 dikasih sesuatu yang nggak baik, dia akan terkejut. Itu udah umum banget gitu loh ya. Oke, saya hanya bisa mendoakan ya untuk semua teman-teman Aries, apapun itu kondisi kamu, kalau memang kamu sedang benar-benar tidak baik-baik saja, ya, kamu sedang kacau banget, ya sudah sabarlah ya. Kamu nggak sendirian kok, ya semesta ini bersamamu, Tuhan selalu bersamamu, ya. Kamu tinggal memetik hasil dari segala kesabaran kamu, sabar saja, ya. Oke, itu yang bisa aku bahas untukmu. Semoga ada manfaat bisa kamu petik ya. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya, Lur. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Bye bye, Aries.